Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan berkati kita, Tuhan bantu kita, supaya pada masa prapaskah ini, kita benar-benar setia semata-mata kepada Tuhan Allah dan berusaha melakukan apa yang terbaik seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu pada saat ini karena kami percaya pada kuasa-Mu. Kau senantiasa menolong kami, membantu kami, teristimewa pada masa prapaskah ini, supaya hati kami senantiasa Kau tuntun, dan dengan demikian kami mau berbuat yang terbaik seperti yang Kau perintahkan kepada kami. Tolonglah kami supaya kami tetap setia kepadamu dan berbuat yang terbaik untuk sama kami. Kami percaya kalau Bapa yang penuh kasih, yang selalu menolong kami setiap saat. Bantu kami supaya kami tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca teks kitab suci, kemudian kita merenungkannya. Teks dikutip dari Injil tulisan Lukas, bab 9, ayat 28b sampai 36. Lukas bab 9, ayat 28b sampai 36. Isi teksnya sebagai berikut. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semuanya itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara, dalam Injil yang kita baru saja dengarkan dikatakan bahwa ada waktu juga bagi dia dengan para muridnya. Dalam hal ini dia pilih 3 murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 orang ini bersama Yesus mendaki gunung. Tujuannya ialah untuk berdoa. Memang selama ini Yesus itu sibuk dengan pengajarannya, dengan perbuatan-perbuatan baiknya, tetapi juga dia cari waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Allah Bapa di sorga itu. Saudara sekalian, sampai di atas gunung, rupanya 3 muridnya itu sudah capek. Mereka semua tertidur, dan Yesus kemudian berdoa kepada Bapanya. Yang menarik ialah pada waktu 3 murid itu mulai terbangun, mereka menyaksikan Yesus ada bersama dengan 2 orang lain, yaitu Musa dan Elia. Yesus tampil berubah, wajahnya berubah dan bersinar, dan pakaiannya putih berkilau-kilauan, memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan Allah. Dia sedang berbicara dengan 2 orang itu, Musa dan Elia. Saudara sekalian, Petrus kaget, bersama juga dengan Yohanes dan Yakobus kaget.
Mereka sungguh-sungguh mengagumi apa yang terjadi saat itu. Tapi juga mereka takut. Ada perubahan dan karena itu mereka semua takut. Keheran-heranan, kagumi bagaimana istimewanya yang Tuhan tampilkan di depan mereka itu. Dan pada saat yang sama, turunlah awan mengelilingi mereka. Bahkan dikatakan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu keluarlah suara yang mengatakan, inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia. Itulah Yesus. Inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dan yang dimaksudkan ialah Yesus sendiri, putra Allah yang hidup, yang datang ke dunia semata-mata untuk kita umat manusia. Inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia. Tuhan Allah pesan supaya dengarkanlah pribadi yang satu ini. Apa yang diajarkan dengarkanlah baik-baik. Tapi bukan cuma dengar, lakukanlah pengajarannya demi keselamatanmu. Dengarkanlah dia. Yang dia ngomong, yang diajarkan, dengarkan baik-baik. Karena semuanya itulah dua kehendakku demi keselamatanmu. Petrus yang kagum saat itu mengatakan sama Tuhan Yesus, Guru, alangkah bagiannya kami kalau kita buat 3 kemah di sini. Satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, satu juga untuk Elia. Yesus mengatakan, tidak demikian. Begitu selesai peristiwa itu, Yesus katakan, mari kita turun gunung lagi. Maksudnya lah, lakukan lagi tugas-tugasmu seperti yang kita buat selama ini. Perubahan yang terjadi atas gunung itu ada maknanya, ada maksudnya. Apa yang Rasul perbuat selama ini punya makna besar di kemudian hari, yaitu memiliki kemuliaan Allah seperti yang kamu saksikan sekarang ini. Tubuh manusia yang fana itu akan dimuliakan menjadi yang baru karena perbuatan, karena iman yang kau lakukan dan kau hayati selama di dunia ini. Itu berarti bahwa semua saja yang kita perbuat di dunia ini, karena iman yang mendesak kita itu, kau diselamatkan dan kau akan dimuliakan. Seperti yang kau saksikan, Yesus sendiri mengalami kemuliaan Allah itu. Tidaklah sia-sia usahamu, tidaklah sia-sia perjuanganmu. Lakukanlah yang terbaik di dunia ini. Rasanya akan menjadi bahan kepada engkau bila kau bertemu dengan Tuhan Allah di kemudian hari, sesudah kau tinggalkan dunia ini. Dengarkanlah dia. Lakukanlah apa yang dia perintahkan kepadamu demi keselamatanmu. Saudara, sekarang kita berada pada masa prapaskah. Satu masa yang membuat kita, bahkan menjadi kita supaya kita terus menerus bertobat. Tinggalkanlah hati yang busuk. Tanggalkanlah hati yang membenci, yang marah, yang menyebabkan kerenggangan hubungan dengan sama manusia. Lepaskanlah hal-hal yang tak ada gunanya. Karena hatimu dan perbuatanmu yang kau buat itu akan mengantar engkau pada kemuliaan Allah nanti. Masa prapaskah menjadi kita semua supaya lakukan yang terbaik kepada orang lain yang tinggal bersama engkau, atau tinggal di samping engkau, atau tinggal di samping engkau, atau kau jumpai. Sama seperti Yesus, lakukanlah yang terbaik dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Karena semuanya itu akan mendatangkan sukacita kepada engkau sesudah kau tinggalkan dunia ini. Saya sudah katakan bahwa pada masa prapaskah itu ada 4 hal yang kita mesti perhatikan. Yang pertama ialah puasa, yang kedua ialah pantang, yang ketiga ialah berdoa banyak-banyak, yang keempat ialah perbuatan kasih. Itu patokan dasar yang kita bisa terjemahkan dalam berbagai macam tindakan yang konkret sesuai situasi dan dengan siapa saya bertemu. Perbuatan-perbuatan semacam itu kita mesti keluarkan dari iman yang sejati, karena kita percaya pada Allah yang maha kasih dan maha kuasa itu. Satu kesempatan membuat kita sadar kita tak berarti apa-apa, tapi makna kehidupan kita semata-mata terjadi karena Allah, karena campur tangan Tuhan untuk kita semua. Dan itu hanya bisa kalau kau dengarkan seruan Tuhan yang bersabda melalui pribadi Yesus yang datang ke dunia ini untuk selamatkan kita sekalian satu persatu. Maka lewat firman ini, yang pertama Tuhan pesan ialah percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus,
dan buatlah apa yang terbaik sesuai dengan ajaran Tuhan kepadamu. Yang kedua ialah jangan bosan-bosan berbuat baik, karena itulah andalan besar untuk masa depanmu. Anda terima keselamatan karena hatimu yang selalu terbuka kepada orang lain, bukan karena sahabatmu, bukan karena kerabatmu, tapi dia adalah samamu yang pantas kau cintai dan pantas kau bantu. Yang ketiga, kemampuan untuk mengatakan tidak kalau yang kita membuat itu menjatuhkan kita kepada dosa, membuat kita bersebelahan dengan surat Tuhan, membuat kita menjatuhkan luka batin kepada orang lain, membuat orang lain sengsara, merana karena sikap kita yang kasar-kasar itu. Saya percaya bila kita masing-masing sungguh-sungguh bertobat dan karena percaya kepada Tuhan kita mau berbuat yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti berkati kita karena kita setia kepada Dia. Marilah kita bersama-sama pada saat ini kembali kita kepada Tuhan Allah. Kita minta Tuhan bantu kita selama masa prapaskah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih banyak kepadamu atas firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kemuliaan ini akan terjadi asal kami juga setia melaksanakan kehendak-Mu, melaksanakan perintah-perintah-Mu. Bantulah kami pada masa prapaskah ini, supaya kami betul-betul setia berbuat yang terbaik, mau bertobat, dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai hati orang lain, yang mencemarkan hati orang lain, tapi yang menghantar orang lain menuju kepada kebenaran. Kau Allah yang perkasa, Kau Tuhan yang perkasa, Kau penyelamat kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.